Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali pada pertemuan kedua melanjutkan pembahasan yang kemarin. Ya, pada hari ini kita masuk kepada ritual dalam bercocok tanam. Nah, adapun ritual dalam bercocok tanam ini, yang pertama yaitu upacara menentukan tempat berkebun. Upacara menentukan tempat berkebun ini gunanya yaitu untuk mencari tempat yang cocok, yang dibuat ladang dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan sekitarnya. Upacara ini dipimpin oleh Tok Pawang. Tok Pawang ini merupakan orang yang mempunyai pengetahuan tentang tradisi berkebun. Nah, upacara ini dilaksanakan di tempat orang yang mempunyai hajat tersebut. Adapun dalam upacara berkebun ini ada peralatan yang akan disediakan. Yang pertama yaitu tali undi sebanyak 8 helai. Di mana tali undi sebanyak 8 helai ini yang terbuat dari daun pandan kering yang berukuran sekitar 40 cm. Kemudian tali ini digunakan sebagai alat komunikasi Tok Pawang dengan makhluk halus, di mana di sini tujuannya yaitu untuk mengetahui diterima atau tidaknya permohonan orang yang berhajat tersebut. Kemudian yang kedua peralatannya yaitu dengan menyediakan beras basuh, beras bersih, beras kunyit, di mana masing-masing beras ini ada 1 gelas. Kemudian ada lagi yang ketiga yaitu tempat untuk membakar kemenyan. Nah, di sini tujuannya yaitu agar bau kemenyan itu dianggap sebagai bau yang sangat disenangi oleh makhluk halus itu atau sebagai makhluk penunggu dari sebuah tempat upacara tersebut. Nah, itu tadi peralatan yang digunakan dalam upacara menentukan tempat berkebun. Selanjutnya kita lanjutkan upacara yang kedua, yaitu upacara menebang kayu besar. Upacara menebang kayu besar ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan terhadap lingkungan, yang tujuannya sebagai permohonan izin untuk menebang pohon besar ini. Nah, adapun di sini peralatan yang digunakan dalam upacara ini, yang pertama kapak, yang kedua parang, ketiga korek api, kemudian tali, dan yang terakhir minyak. Nah, itu dia peralatan yang digunakan untuk menebang kayu besar tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada yang ketiga, yaitu upacara menyemat tanah. Upacara ini merupakan upacara meminta izin kepada penunggu tanah untuk melaksanakan hajatnya di tempat tersebut. Upacara ini tidak hanya dilakukan untuk menentukan tempat berkebun, tapi juga untuk mendirikan sebuah rumah. Pada upacara ini, mendirikan rumah itu perlu dibuat lubang terlebih dahulu dan menancapkan seringnya yaitu tiang pertama rumah tersebut. Nah, tata caranya kalau di daerah Melayu itu yaitu Tok Pawang atau orang yang ahli dalam menyemah tanah itu sambil memandang lubang itu dan mengucapkan mantranya. Selanjutnya melakukan tepuk tawar dengan menumbuhkan tepung beras menggunakan daun ribu-ribu dan daun hati ke dalam lubang tiang seri, kemudian dimasukkan juga garam, paku, pecahan kaca, dan benda tajam lainnya. Ini tujuannya yaitu untuk menangkal gangguan makhluk halus. Kalau di sini kita bawa ke daerah Rohil ini, ada yang disebut juga dengan peletakan batu pertama sebelum membangun rumah. Nah, samalah kira-kira kayak begitulah. Ya. Kemudian selanjutnya ada lagi dengan
upacara doa padang. Nah, upacara ini dilakukan berdoa di ladang atau di sawah ketika akan turun berladang atau bersawah yang disertai dengan pemotongan kambing ataupun pemotongan sapi. Nah, upacara ini biasanya diiringi dengan arak-arak, kemudian puncaknya itu mengadakan zikir. Nah, tujuannya di sini adalah agar penjuru kampung itu terbebas dari berbagai gangguan yang ada. Ya, selanjutnya kita lanjutkan dengan upacara panen padi. Upacara ini dilakukan dengan memanen secara bersama-sama. Kemudian bila hasil panen tersebut mencapai zakatnya atau nisabnya, maka diadakan acara berdoa bersama-sama. Kemudian diiringi dengan kesenian zikir dan rabbana. Itu dia upacara panen padi. Selanjutnya, upacara menyilang tebu. Upacara menyilang tebu ini dilakukan setelah selesai upacara panen padi. Nah, upacara menyilang tebu ini juga dilaksanakan di ladang atau di sawah tempat menanam tebu tersebut. Nah, di sini upacara menyilang tebu ini juga dilakukan secara bersama-sama atau beramai-ramai. Nah, di sini upacara menyilang tebu ini, proses menyilangnya itu diiringi juga dengan kesenian rara. Sekarang kita lanjutkan dengan upacara menangkap ikan. Upacara menangkap ikan ini merupakan pesta rakyat nelayan yang diadakan sekali setahun. Pesta ini biasanya berlangsung selama 1 minggu penuh. Nah, upacara ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan Batin Cedun. Batin Cedun ini yang memimpin dalam menangkap ikan tersebut. Adapun dalam menangkap ikan itu ada perlengkapan yang perlu dipersiapkan. Nah, yang pertama gendang, nafitri, sikap emas, 40 hidangan makanan, bunga rampai, alat-alat tepung tawar, perlengkapan sirip pinang, berti dalam jumlah besar, kemudian seekor kerbau yang dihias. Nah, itu dia perlengkapan yang perlu dipersiapkan dalam upacara menangkap ikan ini. Inilah pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan itu dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.